Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita sungguh sangat bersuka cita. Tuhan masih menyertai, memberkati kehidupan kita. Firman Tuhan malam hari ini dalam rangka Hari Doa GPIB, di mana kita mempersiapkan diri untuk masuk pada perayaan Jumat Agung dalam perjamuan kudus pada hari Jumat nanti. Firman Tuhan dari Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 27 berbicara tentang tiga hal. Sebelum saya menjelaskan tiga hal itu, ada konteks yang harus kita pahami. Konteks yang paling penting untuk kita pahami bahwa Yesus berbicara dengan murid-muridnya menjelang bagaimana proses ia akan dimuliakan, dan sebelumnya ia mengutus para murid-muridnya. Dan apa yang terjadi bahwa Yesus dalam konteks ini mau berbicara dan menekankan hal penting kepada murid-muridnya tentang siapa dia. Siapa dia Sang Mesias itu. Dalam konteks ini, Yesus menggambarkan Sang Mesias itu adalah anak manusia. Gambaran anak manusia di sini menunjukkan kerendahan dirinya. Bahwa dia adalah Mesias yang sesungguhnya akan mengalami penderitaan. Mengalami suatu penyiksaan dan ditolak, di mana kita membaca pada ayat yang ke-22 bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jelas bahwa gambaran Yesus mengatakan bahwa dirinya akan mengalami penderitaan, dia ditolak, mati dan dibangkitkan. Tentu konsep ini jelas sekali Yesus menyatakan dalam konteks ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dari konteks itu Yesus mau menekankan tiga hal kepada orang-orang yang ada di situ, dan juga terutama para murid-muridnya. Yang pertama, bahwa Yesus berkata kepada mereka bahwa setiap orang yang mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal diri dan memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Di sini Yesus mengundang kepada murid-murid, mengundang kepada siapapun, pengikut-pengikut siapapun, bahwa kalau mengikut Yesus, dia akan mengalami penderitaan dan memikul salib. Saudara bisa membayangkan bagaimana pada waktu itu ketika Yesus mengatakan tentang salib, memikul salib, maka sudah tergambar adanya penyiksaan, sudah tergambar adanya penderitaan. Luar biasa Yesus mengundang saudara dengan gambaran penderitaan. Apakah saudara siap untuk menerima Yesus dalam gambaran penderitaan, dalam keadaan penderitaan? Saudara sudah membayangkan bahwa Yesus yang Anda puji sembah, Yesus yang Anda muliakan, ternyata seorang yang mengundang saudara untuk masuk dalam penderitaan. Ini satu undangan yang luar biasa yang tidak ada ditemukan dalam rumusan apapun para nabi, rumusan apapun dalam kehidupan ini. Tetapi inilah jaminan juga. Sekaligus di sana, Yesus menekankan bahwa ketika mereka memikul salib, mereka memperoleh keselamatan. Karena apalah artinya dunia, tetapi kemudian kehilangan segalanya. Saudara-saudara, ini poin pertama bagi kita. Di Minggu Prapaskah ini kita mau merenungkan paling penting dalam hidup kita. Bahwa kita sementara mengalami wabah COVID-19. Bukankah ini sesuatu keadaan penderitaan yang kita alami? Bukankah dalam dunia ini adalah sesuatu keadaan di mana banyak hal yang menunjukkan betapa manusia itu ringkih sekali. Manusia itu begitu rapuh. Manusia itu tidak mampu menjamin dirinya sendiri. Dan karena itu Yesus mau mengatakan bahwa justru menjadi murid Yesus adalah orang-orang yang siap mengalami penderitaan apapun dalam hidup ini. Mengalami penderitaan seperti yang Tuhan alami dalam hidup ini. Saudara-saudara, Minggu Prapaskah mengajarkan saudara dalam undangan penderitaan bersama Yesus. Bukankah hari ini kita harus merenungkan itu? Ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada keraguan-raguan, ada banyak hal yang muncul dalam pertanyaan kita dalam hidup iman kita. Apa yang terjadi dalam hidup kita saat ini? Tetapi kita adalah orang yang sangat siap untuk menerima penderitaan bersama dengan Yesus. Amin. Dan itu menjadi tanggung jawab iman kita. Tanggung jawab bagi saudara dan saya. Tanggung jawab bagi siapapun sebagai orang yang dikatakan mengikut Yesus. Karena kita adalah orang yang memikul salib bersama Yesus. Yang kedua, ada orang yang malu dalam pembacaan kita. Di dalam pembacaan kita dalam ayat yang ke-25,
26, sebab barang siapa mereka malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Saudara, ini penting sekali. Ada tipe kedua manusia yang Yesus nyatakan di dalam pembacaan kita ini. Orang yang malu untuk mengikuti Yesus. Orang yang tidak siap berjalan bersama Yesus. Orang yang tidak siap mempertaruhkan hidupnya bersama dengan Yesus. Orang yang malu, Tuhannya mati, Tuhannya tidak berdaya, Tuhannya tidak bisa berbuat apa-apa. Justru, saudara-saudara, oleh kematian dan kebangkitan Kristuslah, kita menyadari bahwa kemenangan itu terjadi dalam hidup kita. Bahwa penderitaan apapun kita bisa pikul bersama dengan Tuhan dalam hari-hari hidup kita. Sehingga Filipi pasal 4 jelas sekali menjelaskan bahwa segala sesuatu ditanggung hanya di dalam Dia, dalam kekuatan bersama dengan Dia. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bukan orang yang malu dengan perjalanan hidup bersama dengan Yesus. Tidak. Kita bukan orang yang malu. Tetapi kita adalah orang yang memiliki kemenangan. Karena hari ini hidup kita sungguh berbangga bahwa perjalanan hidup kita senantiasa ada dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Susah senang hidup kita senantiasa bersama dengan Kristus. Sebab kita adalah orang-orang yang memikul salib. Hal yang ketiga, kita digambarkan tentang ayat yang ke-27. Yesus menggambarkan kepada situasi pada waktu itu, ada orang yang tidak mati sebelum melihat, menyaksikan kerajaan Allah. Ayat ini saudara-saudara ditafsirkan secara sederhana bahwa murid-murid Petrus, Yakobus, Yohanes, orang-orang yang menyaksikan kemuliaan Tuhan. Banyak orang yang menyaksikan apa yang terjadi dalam kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus. Dan semua orang kemudian berpartisipasi. Ada dalam suatu peristiwa Pentakosta yang menggambarkan tentang janji Kristus yang diutus, Roh Kudus itu hadir. Itu hal-hal yang menggambarkan tentang tanda kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Tanda kerajaan Allah itu menandakan bahwa hidup kita saat ini, Bapak, Ibu, dan saya, adalah orang yang telah menyaksikan dan menerima bagaimana karya Allah itu, bagaimana kuasa Allah itu hadir dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita merupakan bagian dari orang-orang yang hidup saat ini. Yang dikatakan Yesus pada ayat yang ke-27, mereka tidak akan pernah mati. Sebab bagi kita, mati di dalam Yesus adalah kemenangan, kehidupan yang kekal. Dan kita adalah orang-orang yang tidak pernah mati. Sebab bagi kita di dalam Yesus ada satu jaminan pasti untuk kehidupan yang kekal itu. Merenungkan Minggu Prapaskah ini, mari kita kembali menyadari bahwa hanya di dalam Yesus, yang pertama, hanya dalam Yesus kita menanggung penderitaan hidup ini. Hanya di dalam Yesus kita tidak pernah malu menjadi murid-muridnya. Hanya di dalam Yesus ada kepastian. Kita adalah orang-orang yang hidup bersama dengan Dia. Karena kita mati, kita disalibkan, mati dan dibangkitkan di dalam Dia. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat menyambut Jumat Agung. Amin.